Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rice, Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Kyotian yang menghancurkan roh naga dengan sangat mudah. Dao kaget dengan kekuatan Kyotian yang sangat menakutkan. Kyotian memandangi Dao. Dao melihat sesuatu di belakang Kyotian dan menyuruh Kyotian untuk berhati-hati. Dan ternyata ada seekor ikan mas besar yang mau menggigit Kyotian dari belakang. Kyotian sudah menyadari keberadaan ikan mas tersebut dan langsung menangkapnya. Kyotian berniat akan memasak ikan mas tersebut. Ikan mas dan Dao kaget dengan apa yang akan Kyotian lakukan. Dao mengatakan, "Tuan Kyo, jangan impulsif. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Human Sovereign Dragon tua dan menjadi roh. Terlalu boros untuk dimakan." Kyotian tidak memperdulikan apa yang Dao katakan, karena Kyotian ingin mencicipi ikan mas tersebut. Dao menanyakan, "Tuan Kyo, apakah ada orang yang merupakan keturunan Human Sovereign di sisi Anda? Roh aturan ini sangat bermanfaat bagi keturunan Human Sovereign." Kyotian menjawab, "Jika keturunan Human Sovereign, si Royen seharusnya begitu. Namun, dia sekarang berada di dinasti Yan Agung, dan dia telah menemukan sesuatu tentang dinasti palsu yang didirikan oleh Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji untuk merebut keberuntungan surgawinya." Dao berkata, "Dia adalah keturunan Human Sovereign dan darahnya mungkin sangat murni. Apa dinasti palsu? Kekaisaran Yan Agung, Kekaisaran Dongyan, Pavilion Tianji, mereka semua adalah sekelompok binatang." Saat itu, garis keturunan Human Sovereign Z menundukkan kepala dan menumpahkan darah mereka untuk umat manusia. Beraninya mereka melakukan itu. Itu adalah kejahatan yang pantas mati. "Jangan khawatir, ini, Tuan Long, jangan marah," ucap Kyotian. Dao memberitahu kepada Kyotian bahwa nama keluarganya bermarga Long Qiu, bukan Long. Kyotian merangkul Dao dan menanyakan, "Lalu Tuan Long Qiu, apakah aturan roh aturan ini banyak menguntungkan Ziroyen?" Dao menjawab, "Human Sovereign tua berada di reruntuhan naga suci, menggunakan roh naga untuk melindungi tubuhnya untuk memadatkan aturan ini. Jika seorang keturunan Human Sovereign bersentuhan dengan roh aturan, fisiknya dari kaisar tertinggi secara bertahap akan terbangun, dan dia akan dapat memperoleh warisan sejati dari Human Sovereign lama. Dan yang ada di tangan Anda ini adalah roh aturan. Manfaatnya sangat besar. Jadi kalau aku gigit, apakah ada pengaruhnya?" tanya Kyotian. Dao berpikir, apakah Kyotian benar-benar ingin memakannya. Kyotian mengatakan, "Seekor ikan mas besar yang bisa berubah menjadi naga atau sesuatu aturan. Seharusnya rasanya enak, bukan? Hanya satu gigitan. Gigitan kecil seperti itu seharusnya tidak menimbulkan banyak dampak. Bahkan jika Ziroyan tahu, dia tidak akan menyalahkanku." "Ayah, kasihanilah," ucap ikan mas yang ketakutan. Kyotian bingung dari mana sumber suara itu berasal. Dao tidak menyangka bahwa ikan mas tersebut tidak hanya menjadi roh, tetapi juga memiliki kebijaksanaan. Kyotian menanyakan apakah Dao membicarakan tentang ikan tersebut. Dao menjawab, "Tuan Kyo, aku memang membicarakannya." Dao menanyakan kepada ikan mas tersebut, "Sekarang setelah kau memiliki kebijaksanaan, mudah untuk melepaskanmu?" "Tidak, karena kau memiliki kebijaksanaan spiritual. Bagaimana kau bisa tertipu oleh iblis mayat dan mengikatku?" Ikan mas menjawab, "Bukankah itu menyenangkan?
di sini sangat membosankan. Jadi, alasan apa itu? Menggantungku selama ratusan tahun hanya karena kebosanan. Juga menggunakan postur memalukan seperti itu, ucap pikiran Dao yang kaget. Dao menanyakan, Tuan Kyo, dengan keberadaan yang hebat seperti Anda, tidak masalah apakah keturunan Human Sovereign menginginkan roh aturan ini atau tidak. Pria tua kecil ini pandai memasak. Bolehkah aku bertanya pada Tuan Kyo, ikan gemuk ini mau dikukus atau direbus? Kyotian menjawab, mengapa tidak memotongnya menjadi dua. Satu sisi direbus, satu sisinya lagi dikukus. Lalu memotong kepala ikan menjadi beberapa bagian. Dao menyetujui ide Kyotian yang sangat bagus. Ikan mas tersebut kaget dengan apa yang akan Kyotian lakukan kepadanya. Ikan mas tersebut gemetar ketakutan dan berpikir, aku bukan manusia, tapi kalian adalah anjing sungguhan. Ikan mas tersebut langsung memancarkan sinar emas. Kyotian dan Dao kaget. Dan tidak terduga, ikan mas tersebut berubah menjadi anak kecil yang lucu. Ayah, ikan kecil ini sangat lucu. Apakah kamu tega memakannya? Ucap ikan mas. Dao mengatakan, mereka semua yang bisa berubah bentuk. Setidaknya mereka memiliki kebijaksanaan spiritual selama ribuan tahun. Pantas saja terjadi kecelakaan di mana-mana selama ribuan tahun. Ternyata kaulah yang menyebabkan masalah. Gadis kecil berkata, aku bangun untuk waktu yang singkat, dan tidak ada yang bermain denganku. Jadi tolong kasihanilah aku, dan katakan sesuatu yang baik. Ikan kecil ini tahu aku salah. Kyotian bingung, bagaimana bisa ikan mas tersebut berubah menjadi manusia, dan nafsu makan Kyotian langsung hilang. Kyotian menurunkan gadis kecil tersebut dan menyuruhnya untuk tidak sembarangan menganggap Kyotian sebagai ayahnya. Tapi aku ingin kamu menjadi ayahku. Aku tidak punya ayah atau ibu dan aku kesepian, ucap gadis kecil sambil memohon. Kyotian menanyakan, lalu kamu baru saja menyerangku. Gadis kecil menjawab, itu naluri. Aku adalah pelindung Human Sovereign tua. Melindungi Ki Kaisar Naga menjadi spiritual dan bijaksana. Dan kesadaranku sebelumnya masih tertidur. Tapi ayah, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar menghapus kehendak Human Sovereign tua secara paksa. Aku tidak perlu terikat di sini di masa depan. Aku bisa bebas. Tapi aku takut orang lain akan membawaku pergi. Jadi kamu akan menjadi ayahku. Seperti yang dikatakan Long Qiu senior ini. Aku bisa sangat membantu ibuku. Dan aku bisa menjadi Rosegel Giok kerajaan. Tanpa ayah dan tanpa ibu, kesepian. Ini juga membantu Ziroyen, ucap pikiran Kyotian. Jadilah ayahku, kalau tidak, setiap kali aku bangun, aku akan selalu sendirian di rumah yang gelap ini, ucap gadis kecil. Kyotian berpikir, rumah gelap, kesepian, sunyi, sendirian, di ruang kecil. Ada organ yang dipicu kapan saja. Tidak ada yang salah dengan memiliki satu anak perempuan. Kyotian menerima gadis kecil tersebut sebagai anaknya. Gadis kecil tersebut langsung berteriak kesenangan. Gadis kecil berlari dan akan menyundul ke arah Dao. Dan benar saja, gadis kecil tersebut menyundul Dao dengan sangat keras. Gadis kecil mengatakan, ayah, dia baru saja ingin merebusku dan mengukusku. Jadi aku menyundulnya. Tidak terlalu berlebihan kan? Tapi bagaimanapun juga dia adalah orang tua. Kamu, ucap Kyotian. Gadis kecil berkata, apakah dikukus atau direbus? Aku bisa mati. Aku baru saja menyundulmu. 90%-nya sudah dimaafkan. Dan 10% sisanya adalah hukuman kecil. Bukankah ayah pikir itu masuk akal? Kyotian berpikir, rasanya aneh, sangat akrab, tidak yakin.
Kenapa aku tidak ingat di mana aku pernah melihat orang jahat seperti ini? Kyotan menanyakan, ada benarnya juga, tapi kamu tetap salah. Lagi pula kamu menyingkirkan dia lebih dulu, bukan? Gadis kecil menjawab, meski tampilan menggantung sedikit menggoda lelaki tua itu, tapi aku juga ingin melindunginya. Jika aku tidak menyegelnya, mayat iblis hati pasti sudah menelan auranya sejak lama. Bagaimana bisa saat ada kesempatan di tempat ini, mengatakan bahwa ingin merebusku dan mengukusku? Setelah menjadi lebih kuat, mayat iblis hati ingin menjarahku. Tetapi aku disegel, dan dia tidak bisa menyentuhku. Ternyata itu semua adalah ikan kecil yang diam-diam melindungiku, ucap pikiran Dao. Dao langsung meminta maaf dan berterima kasih kepada gadis kecil. Gadis kecil kesal dan mengalihkan pandangannya dan langsung memeluk Kyotian. Kyotian mengatakan, ikan kecil, kau dapat mengubah namamu di masa mendatang. Mengubah apa? Tanya gadis kecil. Kyotan sedang memikirkan nama yang cocok untuk gadis kecil tersebut. Kyotan memberitahu bahwa mulai sekarang nama gadis kecil tersebut adalah Kyo Yuer. Yuer senang dengan nama yang diberikan Kyotian. Kyotian langsung akan pergi dari reruntuhan naga suci. 2 jam kemudian, di ruang hampa, Yuer mengambil sebuah buah dan memberikannya kepada Kyotian. Kyotan mencubit pipi Yuer dan memberi Yuer pujian. Kyotan tidak menyangka bahwa reruntuhan naga suci akan seperti ini jika dilihat dari luar. Kyotan berpikir, pemandangan ini sangat indah. Akan lebih baik lagi jika aku tidak tersesat. Ngomong-ngomong soal tersesat, Kyotan mengatakan, percuma sekali. Katanya ada keluarga tua, juga ada harta karun. Tapi lihatlah di mana kau sekarang, hanya menyajikan hidangan dan mendinginkannya. Dao berpikir, bagaimana aku tahu? Setelah hanya beberapa ratus tahun, aku tidak tahu di mana ini dan di mana itu. Kyotan tidak punya pilihan lain selain mencarinya, tetapi Kyotan harus bergegas. Kyotan akan mencoba menggunakan keterampilan baru yang telah Kyotan teliti dan dikembangkan bersama Wang Cai. Dan keterampilan baru Kyotian mampu menciptakan medan kekuatan biologis. Kyotian, Yuer, dan Dao langsung meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Bekerja sama dan kecepatan kematian Hadesku, aku seharusnya dapat segera menemukan jalan ke Kekaisaran Dongyan. Kaisar Kekaisaran Dongyan, Hades datang untuk merenggut nyawamu. Kau tidak dapat melarikan diri, ucap Kyotian. Yuer senang karena Kyotian sangat kuat. Sial, aku masih meremehkan kemampuan master ini. Sebenarnya tubuhnya sangat kuat, ucap pikiran Dao. Kyotian berkata, Yuer, aku mungkin harus meningkatkan kecepatan menjadi 5/10.000 dari akselerasi penuh. Jadi beritahu aku jika kau merasa tidak nyaman. Ya ayah, aku pikir itu bisa lebih cepat. Bersenang-senanglah, ucap Yuer. Sekarang kecepatannya meningkat menjadi 8/10.000. Tidak apa-apa, tanya Kyotian. Yuer menjawab, tidak masalah. Kyotian langsung meningkatkan kecepatannya lagi menjadi 10/10.000. Di saat kecepatan 10/10.000, Wang Cai memperingati Kyotian bahwa tubuh mereka berdua tidak dapat menahannya jika Kyotian mempercepatnya lagi. Dao bengong dan berpikir, sial, 10 dari 10.000, jangan bercanda. Bukankah kamu baru usia 20 tahun? Apakah kekuatan fisik semakin sesat semakin baik? Aku mulai berlatih dalam rahim ibuku, dan itu tidak secepat dirimu. Di suatu tempat, Shiroyan sedang melihat segerombolan orang yang berada di langit. Yang Meng melaporkan kepada Shiroyan bahwa semua orang di utara sudah dievakuasikan. Dan ternyata orang-orang yang berada di langit merupakan orang dari Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji. Shiroyan berkata, sepertinya
Orang-orang dari Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji tidak sabar menunggu di sana, dan mereka bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Dalam 3 hari lagi, segel batu giok Kekaisaran akan benar-benar matang. Keberuntungan nasional benar-benar padat, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun, ucap Sayuan. Shiroyan mengeluarkan batu gioknya. Shiroyan khawatir kepada Kyotian yang sudah menghilang selama 1 bulan. Tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari langit. Laoyi melihat seorang yang datang dari cahaya tersebut, dan ternyata adalah Kaisar Dongyan. Sayuan mengatakan, Kaisar Kekaisaran Dongyan, itu Dongfan Goukuan, sangat menarik sebagai Kaisar Kekaisaran Dongyan. Dia tidak duduk di negaranya sendiri, tetapi dia malah berkeliaran. Kaisar macam apa itu? Yang Ming dan Ziroyan langsung terdiam dan menatap Sayuan. Kaisar ini adalah Kaisar Iblis, bukan Kaisar, ucap Sayuan. Sebagai Kaisar, sapi ini adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Tapi bagusnya dia mau belajar. Dan dia sangat senang mengawasi belajarnya dengan cara dipukul dan dimarahi, ucap pikiran Ziroyan. Tiba-tiba ada cahaya yang turun dari langit, dan yang datang adalah seorang pemuda. Pemuda tersebut merupakan Master Pavilion Tianji yang bernama Zhou Tianji. Tianji mengatakan beberapa kata kepada Dongfan. Shiroyan melihat mereka berdua yang berada di atas langit dan berpikir, mereka berdualah yang menciptakan dinasti palsu, membunuh kakakku dalam upaya untuk mengendalikan takdir keluarga kami. Sayuan merasa ada yang tidak benar. Mengapa Dongfan dan Tianji datang ke sini secara langsung? Shiroyan menanyakan, mengapa salah jika mereka datang ke sini secara langsung? Mereka telah menghabiskan hampir 100 tahun perencanaan yang sulit. Dan pada saat terakhir, masuk akal bagi mereka untuk datang dan menonton secara langsung. Sayuan menjawab, mereka yang berada di luar wilayah Tandus Selatan Rana tidak akan disegel. Di area khusus hanya ada 1 pintu masuk dan keluar. Mereka harus menjaga pintu masuk. Masuk dan menyegel kultivasi akan meningkatkan resiko. Yang Ming mengatakan, menurut Yang Mulia Luo, Dongfan dan Tianji pasti punya rencana lain. Aku berani menebak rencana lawan. Aku khawatir itu bukan hanya keberuntungan nasional. Bukan hanya keberuntungan nasional, tanya Ziroyan. Yang Ming menjawab, dilihat dari konten intelijen yang kita ketahui selama ini, rencana ini memang untuk keberuntungan Kaisar Ortodok. Yang Ming menanyakan kepada Ziroyan, apakah Shiroyan dapat merasakan di mana Kyotian berada. Shiroyan langsung mencarinya, dan Shiroyan tidak dapat menemukan di mana Kyotian berada. Shiroyan mengatakan bahwa dirinya tahu jika Kyotian masih hidup melalui cincin budak. Tetapi Shiroyan tidak bisa merasakan di mana Kyotian berada. Sayuan menenangkan Shiroyan dengan mengatakan, jika bisa aman dan sehat, tidak apa-apa. Saat masalah ini diselesaikan, Kaisar ini pasti akan dapat menemukan kakak Kyo dengan menggunakan kekuatan kerajaan iblis Yuanzi. Shiroyan melihat ke arah Yang Ming dan mengatakan, aku tidak menyangka kalian berdua memiliki hubungan yang baik. Jangan khawatir, dia orang yang beruntung memiliki surganya sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak khawatir tentang penculikan pangeran. Aku pikir jika pangeran bisa datang ke sini, Kaisar Dongyan dan Master Pavilion terkuat dari Pavilion Tianji tidak akan cukup hanya menonton. Dengan 1 pukulan dari pangeran, krisis teratasi, ucap pikiran Yang Ming. Di ruang hampa, Yuer menanyakan kepada Kyotian apakah mereka kembali lagi. Kehampaan penuh dengan kegelapan, tidak bisa menemukan jalan keluar. Apa yang harus dilakukan? Ucap pikiran Dao. Dao menanyakan, Tuan Kyo, bukankah Anda hanya mengambil jalan memutar sebanyak mungkin? Sepertinya aku bisa mengambil kehampaan ini.
bertepatan dengan rute diingatan masa lalu. Di sini gelap, bagaimana kau bisa mengingat rutenya? Tanya Qiuetian. Dao menjawab, ini adalah kemampuan kecilku pada awalnya, karena indera ruangku yang kuat dan pengenalan jalan yang akurat. Human Sovereign tua itu selalu membawaku bersamanya. Kau benar-benar mencaci Human Sovereign tua, ucap Qiuetian. Kapan aku mencacinya? Tanya Dao. Yu'er menjawab, apa yang kamu katakan barusan? Bukankah kau baru saja mencaci Human Sovereign tua karena tidak tahu jalan? Jadi dia membawamu di sisinya. Qiuetian memberi Yu'er pujian. Yu'er terlihat senang karena dirinya dipuji oleh Qiuetian. Yu'er mengejek Dao karena Dao bodoh. Apakah Qiuetian ini benar-benar penjaga Ki Kaisar Naga yang ditinggalkan oleh Sovereign tua untuk menjadi roh dan bijaksana? Apakah kau yakin itu bukan putri haram tuan ini? Ucap pikiran Dao yang bingung. Beberapa saat kemudian, Qiuetian bingung. Mengapa masih ada dua jenis kekuatan yang berasal dari langit dan bumi? Satu jenis kekerasan, satu jenis hangat. Seperti permen karet yang dicampur dengan dua rasa, rasanya hangat. Qiuetian tidak tahu apa yang sedang terjadi di dinasti Yan Agung. Qiuetian membuat sebuah topeng untuk menyamarkan identitasnya jika Qiuetian kembali ke dinasti Yan Agung. Qiuetian menyuruh Wang Cai untuk memunculkan foto-foto host sebelumnya yang tampan-tampan. Wang Cai menyuruh Qiuetian untuk menunggu. Di ruang laut penyimpanan, Wang Cai berpikir, mana ada host sebelumnya. Aku hanya mengacu pada materi pendahulu sistem lainnya. Lalu bagaimana dengan foto debut yang tampan ini? Mari lihat gambar master yang berakting tampan di bumi, lalu gabungkan dengan informasi senior lainnya. Wang Cai berhasil menggabungkannya dan mengirimkannya kepada Qiuetian. Qiuetian kagum dengan gaya dan pose di dalam foto tersebut, dan Qiuetian merasa familiar dengan itu semua. Qiuetian memilih salah satu foto dari banyaknya foto yang ada, karena Qiuetian menyukai foto tersebut. Wang Cai melihat ke arah Qiuetian yang sedang terlihat senang dengan foto-foto yang telah Wang Cai berikan kepadanya. Wang Cai ikut senang ketika melihat Qiuetian bahagia, walaupun Wang Cai hanya bisa menontonnya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.